Ya baik, selamat pagi ya, pagi di Bali ya, mungkin di timur sudah siang. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan yang menarik sebenarnya, yang mungkin teman-teman baik itu Pokja dan peserta tahu ya. Ada salah satu persyaratan pengalaman personil manajerial, seringkali gugurnya pada saat klarifikasi ya. Pada saat klarifikasi muncul beberapa alasan gugur. Yang pertama yang sering disampaikan teman-teman adalah nama personil tidak tertuang dalam kontrak. Yang kedua, nama personil tidak ada dalam dokumen penawaran pada pengalaman paket pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah pengalaman personil tidak terdaftar di dalam Siki PU GoID misalkan. Nah, apakah dengan kenyataan demikian ya, tindakan Pokja itu benar atau tidak? Nah, di sini saya ingin netral saja ya, ingin menyampaikan tidak membela Pokja dan juga tidak membela penyedia. Yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita tahu bahwasanya yang kita pertama tahu adalah pahami dulu apa sih yang kita hitung dengan dari sisi pengalaman pekerjaan personil yang diusulkan. Nah, di dalam peraturan lembaga nomor 12 tahun 2001 tidak ada disebutkan bahwasannya sifat ya karakteristik dari pengalaman personil manajerial tersebut harus bersifat manajerial atau sesuai jabatannya, sehingga dapat kita tangkap yang dimaksud sesuai jabatan. Misalkan kita bicara tentang paket yang mempersyaratkan jabatan manajer proyek, manajer teknis, petugas keuangan atau ahli K3, tentu sifatnya adalah manajerial yang nantinya akan ada dalam kontrak, tepatnya di lampiran ASKK yang akan dipinalisasi oleh PPK pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kenapa ini diperlukan untuk mencantumkan dalam lampiran SKK? Nah, inilah tujuannya, karena personil merupakan bagian yang menyebabkan perubahan kontrak, maka memang yang namanya perubahan harus ada yang dirubah dulu. Sehingga apa? Disinilah saya menyarankan juga kepada PPK agar pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak mencantumkan kembali, menetapkan kembali hal-hal yang belum ditetapkan pada saat penetapan rancangan kontrak. Salah satunya adalah personil ya. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, antara kasus-kasus tersebut ya malah gugur, apakah itu dibenarkan? Saya mengatakan tidak benar ya. Nah, kenapa saya mengatakan tidak benar? Tentu saya ada jawabannya ya secara ketentuan. Pertama adalah bahwasannya personil yang diusulkan itu pada saat perhitungan pengalaman tidak terbatas pada jabatan atau keahlian dan atau keterampilannya. Contoh, misalkan dia seorang pelaksana, maka uraian pekerjaannya adalah seorang pelaksana. Ya, itu tidak ada dalam ketentuan sekarang. Jadi atau ya, apakah misalkan personil tersebut harus memiliki SKK dulu baru bisa dihitung pengalamannya? Juga tidak. Karena apa? Karena pengalaman personil tersebut bisa dihitung selama pendidikan minimalnya yang personil tersebut dapatkan itu adalah melampaui dari SKT atau pendidikan SKA yang dimilikinya. Misalnya SKT, dia itu harus tamatan SMA ya. Jadi setelah tamat SMA baru pengalamannya dihitung. Tidak masalah kalau tidak punya SKK. Nah, kemudian untuk pengalaman personil ya itu tidak terbatas apakah dia seorang mandor, apakah dia seorang tukang, apakah dia di luar dari jabatan yang diusulkan tersebut, maka tetap dihitung sebagai pengalaman ya. Maka dari itu saya belum pernah melihat misalkan ya, si Tono misalkan diusulkan sebagai pelaksana, tapi ternyata dia pengalamannya hanya seorang tukang ya, tukang atau mandor di dalam pekerjaan konstruksi tersebut, akan ada namanya dalam kontrak ya. Setebal apapun, sebanyak berapapun jilid kontrak tidak akan ada. Apalagi kita mempertanyakan kepada teman-teman kita yang menenderkan paket pengalaman tersebut dulu ya, apakah di dalam dokumen penawaran ini tercantum mandor ini, tukang ini atau sebagainya. Tidak akan pernah ada. Atau mungkin misalkan juga anggaplah sisi jabatannya adalah manajerial, pelaksana misalkan, paket tender pengalamannya paket tender A ya. Lalu kemudian Pokja Pemilihan menelepon atau mengkonfirmasi kepada Pokja atau UKBBJ yang menangani paket tersebut sebagai pengalaman, apakah si Tono misalkan lagi ya ada ditawarkan dalam dokumen penawaran tersebut atau tidak. Ya, bisa saja tidak ditawarkan ya, tetapi dia malahan itu menggantikan atau memang mengelakkan pekerjaan setelah kontrak itu terjadi. Sehingga apa? Jangan sampai kita di dalam hal ini itu melakukan klarifikasi berasal post bidding. Pengalaman personil itu kan sudah jelas ya, hanya bisa dipenuhi oleh dua hal, referensi atau daftar pengalaman pekerjaan. Selama salah satunya itu sudah disampaikan, maka salah satunya juga gugur, tidak perlu lagi kita menjadikan alasan gugur ya.
Contoh ada juga menggugurkan referensi. Padahal di awal dia sudah memenuhi dengan daftar pengalaman pekerjaan. Kenapa harus gugurnya dengan referensi? Artinya apa? Ada persyaratan lagi yang muncul pada saat klarifikasi. Nah, teman-teman, jadi simpulannya adalah jangan sampai menggugurkan menanggurkan profil karena namanya tidak dalam kontrak. Walaupun ya itu jabatan pengalamannya adalah pengalaman manajerial. Kita lihat lagi apakah PPKA ini disiplin tidak terhadap administratif kontrak. Ya setidaknya mencantumkan atau menetapkan nama-nama personil ini di awal di lampiran SK. Baik itu di awal ataupun ada pergantiannya nanti. Misalkan si Tono ini diganti dengan si Indro misalkan, maka si Indro ini sudah kelihatan juga sebagai adendumnya si Tono gitu. Nah, kemudian pada saat kita meminta referensi misalkan yang namanya peserta sudah menyampaikan daftar pengalaman pekerjaan, lalu kemudian menggugurkan dengan referensi, alasnya apa? Bisa saja referensi itu nggak bisa didapatkan. Kenapa? Karena PPK-nya nggak ada, PPK-nya sudah pensiun, PPK-nya jauh sekali seperti itu. Nah, maka dari itu, apapun bentuknya ya, kalau misalkan dalam klarifikasi Pokja belum menemukan cara legalitas yang membuktikan personil tersebut tidak ada, maka paling tidak saran saya melakukan klarifikasi kepada direkturnya. Jangan takut melakukan evaluasi kepada direkturnya dengan hanya mendapatkan keterangan yang benar personil tersebut melaksanakan pekerjaan di paket yang diusulkan pengalamannya. Ingat, ada dua ketentuan yang harus kita pahami. Pertama, ketentuan si peserta tersebut tidak boleh menyampaikan keterangan tidak benar. Itu akan menyebabkan dia itu disanksi, di blacklist, di jaminan penawaran asli dicairkan dan lain-lain. Ini juga berlaku pada saat SPBG dan atau kontrak. Walaupun pada saat proses misalkan pojok pemilihan sudah melakukan klarifikasi, ya anggap saja apa yang disampaikan oleh si direktur itu benar. Dan kemudian nanti ada permasalahan-permasalahan pengaduan, berarti kan Pokja nggak salah. Karena dia sudah menyampaikan keterangan benar pada saat klarifikasi. Kemudian dia menyampaikan keterangan tidak benar atas aduan tersebut, ya silakan. Itu yang disanksi bukan Pokja, tapi disanksi adalah si penyedia atau peserta tersebut. Nah, itu sampaikan ya pada teman-teman semua agar sebagai bahan diskusi kita. Salam pengadaan.